Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asrita Emilia, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang. Saya ingin menjelaskan mengenai desain penelitian. Desain penelitian adalah rancangan penelitian yang menjelaskan berbagai cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian, seperti populasi dan sampel, jenis data, definisi operasional, dan metode analisis data. Populasi dan sampel merupakan salah satu bagian penting dalam penelitian yang harus ditentukan sejak awal. Dengan penentuan jenis objek penelitian ini, peneliti bisa menentukan metode penelitian yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Populasi merupakan seluruh jumlah dari subjek yang akan diteliti oleh seorang peneliti. Misalnya, 1.000 orang dikatakan sebagai populasi karena terkait dalam suatu penelitian. Kemudian, pada pendapat lain mengatakan bahwa secara harfiah, pengertian populasi adalah seluruh variabel yang terkait dengan topik pada penelitian. Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik mirip dengan populasi itu sendiri. Sampel disebut juga contoh. Nilai hitungan yang diperoleh dari sampel inilah yang disebut statistik. Jenis data berdasarkan sifat sumbernya, cara memperolehnya, dan waktu pengumpulannya. Definisi operasional adalah cara mengukur variabel dengan menggunakan berbagai skala. Metode analisis data merupakan bagian dari proses analisis di mana data yang dikumpulkan lalu diproses untuk menghasilkan kesimpulan dalam pengambilan keputusan. Operasional adalah cara mengukur variabel dengan menggunakan berbagai skala. Skala pengukuran dan instrumen penelitian. Macam-macam skala pengukuran, yaitu 1. Skala nominal adalah skala yang hanya bisa membedakan benda, peristiwa, ataupun objek yang diteliti antara satu dengan yang lainnya berdasarkan nama atau predikatnya. Yang kedua, skala ordinal adalah skala yang mengandung pengertian tingkatan. Yang ketiga, skala interval, yaitu skala numerik di mana kita bisa mengetahui urutan dan perbedaan jarak antar datanya. Yang keempat, skala rasio adalah skala data dengan kualitas paling tinggi. 1. Skala interval atau Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena. Skala ini juga biasa digunakan dalam pengukuran data numerik. Dengan skala Likert, variabel dijabarkan sebagai indikator. Kemudian, indikator dijadikan item-item pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Skala Likert. Contoh alternatif jawaban dalam skala Likert yaitu sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Atau sangat positif, positif, negatif, dan sangat negatif. Bisa juga dengan selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. Atau bisa juga dengan sangat baik, baik, tidak baik, dan sangat tidak baik. Skala Likert. A. Sangat setuju, atau selalu, atau sangat positif, diberi skor 5. B. Setuju atau sering, atau positif, diberi skor 4. C. Ragu-ragu atau kadang-kadang atau netral diberi skor 3. D. Tidak setuju atau hampir tidak pernah atau negatif diberi skor 2. E. Sangat tidak setuju atau tidak pernah diberi skor 1. Skala Goodman. Skala pengukuran dengan dua jawaban yang tegas. Data yang didapat interval atau rasio. Skala Goodman dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda juga dalam bentuk checklist. Jawaban dibuat skor tertinggi 1 dan terendah 0. Skala Goodman disebut juga skala scalogram yang sangat baik untuk meyakinkan peneliti tentang kesatuan dimensi dan sikap atau sifat yang diteliti yang sering disebut dengan atribut universal. 2. Skala nominal adalah skala yang hanya bisa membedakan benda, peristiwa, ataupun objek yang diteliti antara satu dengan yang lainnya berdasarkan nama atau predikatnya.
Skala nominal ini umumnya digunakan untuk mengklasifikasi sebuah objek, individu, atau kelompok secara kategorik atau kualitatif. Skala pengukuran di mana angka tidak memiliki makna kecuali hanya sebagai pembeda. Contohnya, hitam, putih, Big 4, non-Big 4, pria, wanita, departemen akuntansi, departemen pemasaran. Skala ordinal. Skala ini memiliki makna rating sesuai dengan namanya. Skala ini menggunakan lambang-lambang atau bilangan-bilangan untuk menunjukkan urutan atau tingkatan objek yang diukur berdasarkan karakteristik tertentu. Jawaban pertanyaan bertingkat yaitu berkaitan dengan juara 4, jika juara 4, 3, jika juara 3, 2, jika juara 2, dan 1 jika juara 1. Skala rasio data yang dihasilkan berupa data rasio. Skala ini merupakan skala tertinggi dalam skala pengukuran. Pada skala rasio, terdapat semua karakteristik skala nominal, ordinal, dan skala interval ditambah dengan sifat adanya nilai nol yang bersifat mutlak. Contohnya, ROA, yaitu laba bersih dibagi AC total. Populasi teknik sampling. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Dari diagram menjelaskan bahwa teknik pengambilan sampel dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu teknik pengambilan sampel pertama adalah probability sampling dan kedua adalah non-probability sampling. Yang termasuk ke dalam kelompok probability sampling antara lain simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, dan area atau cluster sampling, yaitu sampling menurut daerah. Sedangkan yang termasuk ke dalam jenis non-probability sampling antara lain sampling sistematis, sampling kuota, sampling aksidental, purposive sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling. Probability sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dengan probability sampling, maka pengambilan sampel secara acak atau random dari populasi yang ada. Teknik sample probability sampling meliputi A. Simple random sampling, yaitu dinyatakan simple atau sederhana karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Simple random sampling adalah teknik untuk mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada unit sampling. Maka, setiap unit sampling sebagai unsur populasi yang terpencil memperoleh peluang yang sama untuk menjadi sampel atau untuk mewakili populasinya. Cara tersebut dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Teknik ini dapat dipergunakan bila jumlah unit sampling dalam suatu populasi tidak terlalu besar. Cara pengambilan sampel dengan simple random sampling dapat dilakukan dengan metode undian, ordinal, maupun tabel bilangan random. B. Proportionate stratified random sampling biasa digunakan pada populasi yang mempunyai susunan bertingkat atau berlapis-lapis. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Kelemahan dari cara ini, jika tidak ada investigasi mengenai daftar subjek, maka tidak dapat membuat strata. C. Disproportionate stratified random sampling digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasinya berstrata tetapi kurang proporsional. Contohnya,
Contoh teknik ini yaitu pegawai PT tertentu mempunyai lulusan S3 yaitu sebanyak 3 orang, S2 sebanyak 4 orang, S1 sebanyak 90 orang, SMU sebanyak 800 orang, SMP 700 orang. Maka 3 orang lulusan S3 dan 4 orang lulusan S2 diambil semua sebagai sampel. Karena dua kelompok terlalu kecil dibandingkan dengan kelompok S1, SMU, dan SMP. D. Cluster sampling atau area sampling. Digunakan bila mana populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau cluster. Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Misalnya, penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, pengambilan sampel berdasarkan daerah populasi yang ditetapkan. Kelemahan teknik pengambilan sampel ini dapat dilihat dari tingkat error samplingnya. Yang kedua, non-probability sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jenis teknik sampling ini antara lain A. Sampling sistematis, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misalnya, anggota populasi yang terdiri dari 100 orang diberi nomor urut, yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 100. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan nomor ganjil saja, genap saja, atau kelipatan dari bilangan tertentu. Misalnya kelipatan dari bilangan 5. Untuk ini, maka yang diambil sebagai sampel adalah 2, 10, 15, 20, dan seterusnya sampai 100. Yang B, sampling kuota, yaitu teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Misalnya, akan melakukan penelitian terhadap pegawai golongan 11 dan penelitian dilakukan secara kelompok. Setelah jumlah sampel ditentukan 100 dan jumlah anggota peneliti sebanyak 5 orang, maka setiap anggota peneliti dapat memilih sampel secara bebas sesuai dengan karakteristik yang ditentukan, yaitu golongan 11 sebanyak 20 orang. Teknik ini biasanya digunakan dan didesain untuk penelitian yang menginginkan sedikit sampel, di mana setiap kasus dipelajari secara mendalam. Dan bahayanya, jika sampel terlalu sedikit, maka tidak akan dapat mewakili populasi. Yang C, sampling aksidental, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Bila dipandang, orang yang kebetulan ditemu itu sesuai sebagai sumber data. Yang D, sampling purposive, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya, akan melakukan penelitian tentang disiplin pegawai, maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli dalam bidang kepegawaian saja. E, sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasinya relatif kecil, kurang dari 30 orang. Sampel jenuh disebut juga dengan istilah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. F. Snowball sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang awal mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel, dan begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel makin lama makin banyak, ibaratkan sebuah bola salju yang menggelinding, makin lama semakin besar. Pada penelitian kualitatif, banyak menggunakan sampel purposive dan snowball. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.